Bos Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, akhirnya angkat bicara mengenai peluang timnya merekrut gelandang diaspora timnas Indonesia Ivar Jenner. Prapanca tidak menutup kemungkinan Persija akan bergerak mendekati sang pemain, namun menegaskan ada satu syarat yang tidak bisa dinegosiasikan. Keputusan sepenuhnya berada di tangan pelatih Mauricio Souza. Ivar Jenner saat ini menjadi sorotan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Gelandang berusia 21 tahun itu mengaku kontraknya bersama FC Utrecht akan berakhir pada akhir musim ini. Rumor semakin menguat setelah beredar kabar bahwa sang pemain telah dikaitkan dengan salah satu klub Indonesia. Persija Jakarta sebagai salah satu klub besar tanah air tak ingin menutup pintu terhadap kemungkinan tersebut. Prapanca menegaskan bahwa Persija selalu membuka ruang untuk mendatangkan pemain berkualitas, termasuk pemain keturunan atau diaspora seperti Ivar Jenner. Meski demikian, ia kembali menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih Mauricio Souza. Kebutuhan tim, skema permainan, dan kecocokan posisi menjadi penentu utama sebelum manajemen mengambil langkah perekrutan. Jika pada akhirnya sang gelandang muda andalan Garuda itu atau pemain diaspora lain bergabung dengan klub-klub Liga 1, mereka akan menyusul jejak para punggawa naturalisasi Garuda yang sudah lebih dulu berkarir di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Jordi Amat yang kini memperkuat Persija, Tom Hayden Eliano Rangers di Persib Bandung, Rafael Struijk bersama Dewa United, hingga Jens Revan yang menjadi bagian dari Bali United FC. Spekulasi soal masa depan Jenner diprediksi masih akan berkembang dalam beberapa pekan ke depan, terlebih setelah kontraknya di Belanda benar-benar mendekati masa habis.
Direktur Utama I-League Ferry Paulus menegaskan bahwa Persija Jakarta tetap akan dijatuhi sanksi terkait hadirnya supporter PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026. Meski pertandingan berlangsung aman dan tanpa insiden, aturan kompetisi tetap melarang kehadiran pendukung tim tamu. Diketahui, pertandingan Persija melawan PSIM yang digelar pada Jumat 28 November 2025 berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi Macan Kemayoran. Laga tersebut mencatat sejarah baru dengan jumlah penonton mencapai 56.150 orang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana merupakan angka tertinggi di era Super League musim ini. Dari total penonton tersebut, sekitar 5.000 diantaranya merupakan supporter PSIM. Kehadiran dua kubu pendukung berlangsung sangat kondusif tanpa gesekan apapun. Kendati demikian, Ferry menegaskan Persija tetap harus menerima hukuman. Regulasi I-League menyatakan bahwa baik tim tamu maupun tuan rumah akan dikenai sanksi apabila supporter away hadir di pertandingan tandang. Dengan demikian, Persija tetap wajib membayar denda sesuai aturan yang berlaku. Di sisi lain, I-League tetap mengapresiasi atmosfer positif dan rekor jumlah penonton yang tercipta pada laga tersebut. Ferry menyebut pencapaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang penyelenggaraan Super League. Dirinya optimis rekor serupa bisa kembali terpecahkan pada laga-laga besar berikutnya seperti duel Persija kontra Persib Bandung. Bahkan jika persaingan papan atas terus ketat, Ferry menilai pertandingan Persija melawan Borneo FC berpotensi menjadi sorotan besar dan memecahkan rekor baru. Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak bek andalannya Rizky Ridho selama 3 tahun ke depan atau hingga 2028. Kesepakatan ini menjadi langkah cepat manajemen Macan Kemayoran mengingat kontrak ex pemain Persebaya Surabaya itu sejatinya baru akan habis pada Juni 2026. Direktur Utama Persija Muhammad Prapanca menjelaskan bahwa klub dan pemain sepakat melanjutkan kerjasama karena hubungan yang sudah terjalin baik selama ini. Prapanca menyebut kedua belah pihak merasa bangga dapat kembali berkomitmen dalam jangka panjang.
Namun, dalam perpanjangan kontrak tersebut terdapat klausul khusus. Salah satunya, Persija wajib mengizinkan Rizky Ridho hengkang apabila mendapat tawaran dari klub luar negeri. Persija tidak ingin menutup pintu bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk mewujudkan mimpinya berkarir di level internasional. Prapanca menegaskan Persija ikhlas melepas sang pemain bila ada klub mancanegara yang benar-benar serius mengajukan penawaran. Namun ada syarat penting, Ridho wajib kembali ke Persija setelah petualangannya di luar negeri berakhir. Artinya, ia tidak diperbolehkan membela klub Indonesia lain setibanya kembali ke tanah air, dan tetap harus menyelesaikan sisa masa kontraknya bersama Macan Kemayoran. Meski tak merinci klub mana yang mulai melirik sang bek, Prapanca memastikan keputusan memperpanjang kontrak diambil Ridho karena ia telah merasakan kenyamanan besar di Persija. Bek kelahiran Surabaya itu menilai Persija sudah seperti keluarga kedua, terlebih ia kini dipercaya penuh sebagai kapten tim, sebuah kehormatan yang membuatnya semakin mantap bertahan. Dengan statusnya sebagai pilar utama Persija dan Timnas Indonesia, perpanjangan kontrak ini menandai komitmen jangka panjang antara klub dan sang kapten, sekaligus membuka peluang Ridho menjajal pengalaman baru di kancah internasional tanpa memutus ikatan dengan Macan Kemayoran. Laga tunda Super League 2025-2026 menghadirkan duel menarik antara Persib Bandung dan pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 5 Desember 2025 malam, waktu Indonesia Barat. Borneo FC membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-18 melalui aksi Joel Vinicius yang menerima umpan Juan Villa. Lalu menusuk dari sisi kiri sebelum menaklukkan kiper Persib Fitrah Maulana. Persib berhasil menyamakan kedudukan 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Ramon Tanque mencetak gol setelah menuntaskan umpan Beckham Putra.
Memasuki babak kedua, Maung Bandung membalikkan keadaan pada menit ke-50. Federico Barba memanfaatkan kemelut di depan gawang Borneo seusai situasi sepak pojok dan menyambar bola liar dengan tendangan voli. Kemenangan Persib dipastikan di masa injury time. Sadil Ramdhani memanfaatkan kelengahan pertahanan Borneo dan menyelesaikan umpan terobosan William untuk mengubah skor menjadi 3-1. Hasil ini membuat Persib mengoleksi 28 poin dari 12 pertandingan dan naik ke posisi ketiga klasemen. Sementara itu, Borneo FC yang menelan kekalahan keduanya musim ini tetap berada di puncak dengan 33 poin dari 13 laga. Sementara itu, persaingan papan atas Super League 2025-2026 pun semakin ketat, terutama dengan Persija Jakarta yang juga tengah berada dalam tren positif.